Shalom saudaraku yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan kita hari ini diambil daripada Yesaya pasal 29 ayat 13 dan 14. Saya bacakan di sini. Dan Tuhan telah berfirman, oleh kerana bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan, maka sebab itu sesungguhnya aku akan melakukan pula hal-hal ajaib kepada bangsa ini. Keajaiban yang menakjubkan. Hikmat orang-orangnya yang berhikmat akan hilang, dan kearifan orang-orangnya yang arif akan bersembunyi. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, ini firman Tuhan. Saya nampak sangat berat. Yahweh yang berbicara, Yahweh yang bersabda. Bayangkan itu. Jadi melalui pembacaan ini kita dapat belajar bahwa Yahweh tahu sama ada kita benar-benar menyembah Yahweh itu atau sebaliknya. Yahweh tidak sekadar melihat kepada manusia itu, tetapi jauh di dalam jiwa manusia itu. Bukan sekadar tubuh manusia itu, tapi jiwa dan roh manusia itu dia boleh lihat. Kebenaran apakah yang dia lakukan untuk menyembah Yahweh itu sendiri. Ya. Dan ini yang kita nampak dalam pembacaan tadi itu. Ayat 13 dan 14. Jadi sebagai renungan kita, melalui petikan ini kita dapat tahu bahwa menyembah Yahweh itu harus ada kesatuan di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita. Ya. Harus ada kesatuan di dalam tubuh, jiwa, dan roh kita ini sebagai anggota yang hidup. Anggota yang hidup. Yahweh tidak mau penyampaian penyembahan kepadanya hanya di mulut. Ya, hanya di mulut. Tetapi seharusnya dari dalam jiwa kita itu sendiri. Ya. Sebagai contoh lah, kadang-kadang kita menyembah Yahweh itu kan pakai gitar. Wah, pakai gitar. Menyanyi, ya, tapi sekadar mengiringi musik. Tepuk tangan menyanyi itu, tapi sekadar mengiringi musik. Jiwa itu belum tentu kepada Yahweh. Segala apa yang keluar daripada mulut itu sebagai penyembahan belum tentu kepada Yahweh. Itu kita kena tengok. Ya. Kadang-kadang ada orang menari. Memanglah kita buat tarian kan. Tapi adakah tarian itu benar-benar untuk Yahweh? Atau sekadar mengikut irama musik? Ya. Sedangkan jiwa dan rohnya itu jauh daripada Yahweh itu sendiri. Maksudnya dia tidak tertuju. Ketika dia menyanyi menyembah Yahweh itu, roh dan jiwanya itu sebenarnya tidak tertuju kepada Yahweh itu sendiri. Bayangkan itu. Jadi renungkan kembali. Yesaya 29 ayat 13 dan 14 itu. Ya. Kadang-kadang juga
Kita berdoa, tetapi coba sebenarnya perkataan yang keluar daripada mulut kita itu, bukan gitu ya. Doa yang keluar daripada mulut kita itu, perkataan yang keluar daripada mulut kita itu, sebenarnya si pendoa ini dia cuma mau kalau itu didengar oleh manusia. Dia punya pikiran itu mau kalau perkataan itu cuma didengar oleh manusia dan jiwanya dan rohnya tidak tertuju sepenuhnya kepada Yahweh itu. Dan apabila orang mendengar, jemaat lain mendengar doanya itu, mereka mengatakan amin, haleluya, yes, kita ada semangat. Tetapi sampai di situ saja. Jemaat lain diberkati dengan doa kita, tetapi kita sendiri sebagai pendoa belum tentu menerima berkat itu daripada Yahweh kita ini. Aduh doi. Jadi itulah saudaraku. Kita kena perhatikan betul-betul. Kita kena perhatikan betul-betul dan renungkan betul-betul ayat ini. Sebab yang bersabda itu Yahweh itu sendiri, bukan siapa-siapa. Yahweh bersabda melalui Nabi Yesaya. Bolehlah saya katakan Yesaya itu sebagai Nabi. Jadi sebagai penutup kita lah. Sebagai penutup kita dalam renungan kali ini, saya mohonlah memberikan cadangan-cadangan yang boleh dijadikan kunci. Kunci penyembahan yang berkenan kepada Yahweh itu sendiri. 1. Seseorang penyembah perlu mempunyai kasih yang sungguh-sungguh kepada Yahweh. Dia harus mempunyai kasih yang sungguh-sungguh kepada Yahweh itu. Coba lihat di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ya. Bagus kita bacakan juga di sini ya. Sebab memang ada ayat ini juga dibuat di dalam perjanjian baru, dalam Injil, ya. Tetapi perkataan ini sangat berarti dan sangat, maksud saya, sangat cantik lah. Ya. Kita lihat di dalam Ulangan. Ulangan pasal 6 ayat 5. Apa dikatakannya di situ? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Nah, ini kita perlu kupas betul-betul ini, ya. Kita perlu kupas sepenuhnya. Ya. Dikatakan di situ, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hati. Ya. Sepenuh hati. Di situ hati itu, di dalam terjemahan dikatakan hati. Tetapi di dalam bahasa Ibraninya itu dia dipanggil lebab. Ya. Lebab ini sebenarnya bukan hati, tetapi dia lebih kepada jantung. Ya. Artinya kasihilah Tuhan Allahmu sepenuh jantungmu. Nah, macam tidak logik kan? Tidak logik. Tapi apa yang dimaksudkan di situ? Sebenarnya begini, ya. Apabila Yahweh menghembuskan rohnya, ingat ini balik kepada penciptaan Adam itu ya. Semasa penciptaan Adam itu, Yahweh mengambil debu tanah, bukan tanah itu, debu. Jadi debu itu, saya mempunyai kepercayaan dan keyakinan bahwa debu itu seperti yang terjadi semasa bangsa Israel keluar daripada Mesir dan Yahweh memberikan mana itu.
permukaan bumi itu diliputi dengan embun. Nah, pada waktu penciptaan Adam itu, saya percaya ada embun di situ. Bersama-sama dengan debu itu. Bayangkan itu. Dan debu yang bercampur dengan embun itu, disitulah Yahweh menciptakan manusia itu. Dikatakan di situ menciptakan manusia. Bukan sekadar tubuh ini, tetapi seluruh organ-organ di dalam tubuh itu sebenarnya termasuklah tulang, saraf, ya, jantung, usus, dan semua yang ada di dalam tubuh itu. Dan sekali lagi saya katakan yang terpenting sekali di situ adalah jantung itu sendiri. Selepas itu Yahweh itu dia menghembuskan rohnya. Dia meruahkan nefisnya itu. Dan apa yang terjadi? Ya. Saya percaya di dalam tubuh itu ada embun, yaitu embun itu air yang bercampur dengan udara oksigen. Dan air itu menjadi darah dan mengalir ke seluruh tubuh Adam itu. Tubuh yang diciptakan itu. Dan terjadilah fungsi utama kepada jantungnya itu, yaitu dia pam darah itu dan teruskan mengalir darah itu di seluruh tubuh manusia itu. Nah, jantung ini mempunyai peranan yang sangat penting di dalam manusia itu sendiri. Itulah yang seharusnya, yang sepatutnya, yang mengasihi. Bagaimana kita mengasihi? Bagaimana jantung kita ini mengasihi? Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh ataupun segenap jantungmu itu, segenap denyut nadimu itu, ya, seluruh aliran nyawa itu, darah itu adalah nyawa itu. Bayangkan itu, saudaraku. Ya, dia harus mengasihi, manusia ini harus mengasihi dengan seluruh segenap jantungnya itu. Artinya seluruh denyut, ya, jantung itu harus berada kepada Yahweh itu sendiri. Ya, jadi pemahaman saya tentang perkara ini, ya, segenap jantung itu ialah seluruh tubuh, di mana adanya darah ataupun nyawa yang mengalir, tidak ada satu pun yang terkecuali untuk menyembah Yahweh itu sendiri. Sebagai contohlah, ketika kita berdoa dan berpuasa, yakni tidak makan dan tidak minum, artinya seluruh anggota tubuh kita itu sedang menyembah Yahweh. Organ-organ kita tidak menghadam apa-apa makanan, ya, terutama sekali dalam perut kita. Dia berhenti menyediakan sesuatu ataupun menghadam sesuatu yang kita makan, karena organ-organ kita itu menyembah Yahweh. Haleluya. Jadi jantung kita itu pun sementara dia mengalirkan darah itu digunakan untuk menyembah Yahweh itu sendiri. Artinya seluruh tubuh kita itu menyembah Yahweh. Peranan jantung itu bukan sekadar mengalirkan darah ataupun nyawa itu, tetapi untuk menjadikan manusia itu hidup menyembah Yahweh itu sendiri. Haleluya. Ya, itu. Saya ingin memberikan satu kesaksian lah, ya. Saya ingin memberikan satu kesaksian. Saya membaca di dalam Alkitab, di situ tertulis, kecuali penyakit ini tidak habis, ya. Bukan tidak habis, tidak sembuh, kecuali dengan berdoa dan berpuasa 3 hari dan 3 malam.
Saya cabar. Saya cabar kebenaran firman Tuhan itu. Saya cabar kebenaran apa yang tertulis di dalam Alkitab itu. Saya berdoa dan berpuasa 3 hari 3 malam. Non-stop. Tidak makan dan tidak minum. Ternyata saya tidak mati. Saya tidak mati. Seluruh jiwa saya fokuskan kepada Yahweh itu sendiri. Saya berdoa dalam hari yang pertama dan malam pertama itu. Saya berdoa, memuji, memulia, mengagungkan Yahweh itu. Kemudian hari yang kedua dan malam yang kedua, saya memohon segala keampunan, memohon kesalahan saya supaya Yahweh itu mengampuni saya dan mengasihi saya. Dan malam dan hari yang ketiga itu berdoa memohon sesuatu kepada Yahweh. Saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada orang sakit. Saya pikir saya sudah kongsikan ini dalam video saya sebelumnya. Ada orang sakit. Dan dia minta didoakan. Apa yang saya buat? Saya suruh dia bawa gelas dengan air. Dan saya sentuh air itu. Dan doa saya itu, saya doa, bukan doa biasa yang memohon ini, tapi apa yang keluar dari dalam jiwa saya itu, dalam hati saya itu yang keluar di mulut saya, bahasa roh. Dan saya cuma sentuh air itu, celupkan jari saya di air itu. Saya tidak tahu apa yang dikatakan oleh mulut saya, dan saya suruh dia, laki-laki itu, sebab itu adalah suami kepada si pesakit yang perempuannya itu, dan saya suruh dia bawa di sana. Ya, kasih istri dia minum. Begitu dia minum air itu, istrinya itu minum air itu, istri itu sembuh. Dan dia kembali kepada saya, boleh tahan. Kau punya doa itu. Itulah hebatnya. Doa itu. Memang ada kuasa. Kalau kita berpuasa 3 hari dan 3 malam itu. Saudara, ada juga kawan-kawan yang nakal. Dia akan memberikan kita, dia akan guna-guna kita, mantra, disihirnya kita, disantitnya kita. Kalau saudara ada gerakan daripada Roh Kudus, pemberitahuan daripada Roh Kudus, bahwa udah ada orang yang berbuat seperti itu, satu hal yang saudara kena buat, berdoa dan berpuasa. Kepada saya lebih baik mati dari berdoa dan berpuasa daripada mati karena santit atau guna-guna orang. Seperti itu. Dan saya berdoa berpuasa. Tuhan menguasai saya. Yahweh itu dia utus para malaikatnya untuk melindungi saya. Itu yang terjadi. Ya. Jadi itulah saudaraku. Kemudian yang seterusnya, tadi kita sudah katakan dengan segenap hati, tapi sebenarnya segenap libab ataupun jantung kita itu. Sekarang kita masuk kepada yang keduanya, segenap jiwa. Ya. Jiwa itu dalam bahasa Ibrani dipanggil nefes, ataupun dalam bahasa Inggrisnya dipanggil soul atau jiwa memang. Di dalam jiwa itu, kita akan lihat, kita akan memori balik, kita ingat kembali. Manusia ini adalah gabungan daripada tubuh, jiwa, dan roh. Oke, tadi kita sudah bercakap tentang tubuh dengan segenap jantungmu, lebabmu itu. Artinya seluruh aliran darahmu itu dan rentak jantung itu menyembah Yahweh. Sekarang kita masuk kepada jiwa kita itu, soul kita itu, ataupun nefes kita itu. Ya. Di dalam jiwa ini sebenarnya ada naluri.
ada perasaan, ada keinginan, ada pikiran, ada emosi, dan ada semangat. Jadi kalau kita menyembah Yahweh itu dengan segenap jiwa kita, artinya seluruh emosi kita itu, seluruh naluri kita itu, seluruh keinginan kita itu, seluruh pikiran kita itu, dan seluruh semangat kita itu, kita fokuskan kepada Yahweh itu sendiri. Kita fokuskan kepada Yahweh itu sendiri. Ya. Fokus untuk menyembah Dia. Menyembah Yahweh itu. Kita berada di tempat yang Dia ciptakan ini, saudaraku, di bumi ini. Dan di atas itu adalah cakrawala-cakrawala yang Dia ciptakan. Dan ada cakrawala di sana, ada langit biru di sana, ada awan yang terapung, angin yang bergerak. Dan di atas bumi ini ada burung-burung, ada kicauan, ada bermacam-macam. Haleluya. Semuanya ada. Jadi kenapa kita tidak memuji Yahweh itu dengan segenap jiwa kita? Segenap jiwa kita itu. Mengasihi Yahweh itu dengan segenap jiwa. Saudaraku. Itu segenap jiwa. Kemudian yang seterusnya adalah segenap kekuatan. Segenap kekuatan di sini dalam bahasa Ibrani-nya dipanggil meodi. Meodi itu sebenarnya adalah semangat ataupun tenaga dari dalam jiwa kita itu sendiri. Tenaga dari dalam jiwa kita itu untuk menjadikan kita lebih kuat dan lebih perkasa. Yang boleh menguasai juga seluruh roh kita. Mendekatkan roh kita itu kepada penciptanya itu. Yahweh itu sendiri. Itu saudara. Ya. Sebagai contoh. Karena seluruh tubuh, jiwa, dan semangat Saulus dan Silas menyembah kepada Yahweh. Maka kuasa Yahweh itu berada di dalam mereka berdua, yaitu Saulus dan Silas. Sementara mereka menyembah Yahweh itu dengan penuh kasih. Seperti yang kita sedang belajar ini. Kemuliaan dan kuasa Yahweh itu berada di dalam penjara itu. Dan goncanglah seluruh penjara itu. Sampai pintu-pintunya terbuka. Itulah sebenarnya penyembahan yang benar dan sungguh-sungguh. Penyembahan yang berasal daripada kasih kepada Yahweh. Seluruh tubuhmu, seluruh segenap hati ataupun seluruh denyut jantungmu itu, aliran darahmu itu menyembah kepada Dia. Dan jiwamu itu terfokus kepadanya. Dan semangatmu itu, segalanya tertuju kepadanya, menyembah Dia. Maka apa yang telah terjadi? Itulah kuasa Yahweh itu menguasai kita. Seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Tengah malam keduanya nyanyi menyembah Yahweh itu. Yang sungguh-sungguh. Itulah sebenarnya yang harus kita lakukan. Saudara, kiranya Roh Kudus menolong kita, menolong saudara, membuka mata hati saudara, jiwa saudara itu untuk memahami renungan kali ini. Dan mohon Roh Kudus terus bekerja kepada saudara.
Dan kiranya Roh Kudus itu juga memimpin kehidupan saudara untuk menjadi pelita kepada orang lain, menerangi orang lain dan menjadi contoh kepada orang lain. Dan orang lain diberkati dan menyembah Yahweh. Sebab dialah yang mempunyai kerajaan. Yahweh lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan di surga dan di bumi. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.